Oke, kita mulai ya. Oke, selamat malam semua Bapak Ibu yang udah hadir ya malam hari ini. Bincang bisnis malam hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, jauh nih dari Taiwan. Dari seorang pelajar akhirnya sekarang menetap di Taiwan, bisa punya toko sendiri dan akhirnya juga join bergabung di Business 3i setelah mencoba beberapa bisnis lainnya. Kita dengar bincang bisnis malam ini dari Claudia. Kita persilahkan Claudia. Terima kasih Mayana, selamat malam semuanya. Semangat pagi semua Bapak Ibu yang sudah hadir. Mungkin ada sudah mitra baru, mitra lama, atau mungkin ada yang bawa teman, bawa saudara ya. Malam hari ini kita akan sama-sama sharing tentang program bisnis yang luar biasa sekali menurut saya, karena bisnis ini benar-benar simple dan bisa dijalankan oleh siapa saja. Nggak ngelihat umur, nggak ngelihat latar belakang, nggak ngelihat kita pinter atau tidak, semua nggak butuh. Yang penting hanya kemauan aja. Nah, saya akan share dulu PT saya, sebentar ya. Oke. Saya share screen dulu. Nah, bisa kelihatan ya di layar Bapak Ibu, malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang solusi bisnis, bagaimana membangun passive income di saat krisis. Nah, kayaknya sekarang ini udah mulai terasa banget ya, kayaknya sudah benar-benar, apalagi yang di Indonesia, sudah mulai terasa banget benar-benar krisis nih kayaknya ini ya. Apalagi udah mau PSBB lagi nih. Nah, gimana caranya nih kita, meskipun PSBB nggak bisa keluar, tapi kita tetap bisa punya penghasilan. Karena meskipun PSBB, meskipun WFH, tentu kita tetap butuh penghasilan, betul ya? Nah, sebentar. Saya, apakah di layarnya ada nih? Bentar dulu ya. Harus di sini kayaknya nih. Saya share ini dulu. Oke. Nanti kalau mau mulai BOP mungkin itunya di mute dulu kali ya. Ya, bentar. Bu Yana nanti tolong bantu mute kali ya, Bu. Ya. Oke. Sudah kelihatan di layar ya PPT-nya? Udah. Udah ya. Ini saya bantu pindahin dulu. Ini saya pindahin ke sini. Oke. Solusi menabung, solusi bisnis membangun passive income nih saat krisis ya. Semoga Bapak Ibu yang sekarang mungkin lagi bingung gimana caranya supaya kita bisa punya passive income. Apa sih passive income itu? Nah, mungkin kita juga nggak tahu nih apa passive income, kenapa kok harus punya passive income. Nah, nanti kita akan sama-sama mendengarkan di presentasi malam hari ini. Oke, bentar. Nah, Bapak Ibu mungkin yang di Indonesia juga udah sering ya dengar berita baik dari internet, mungkin dari WhatsApp group, atau mungkin dari teman-teman, saudara ya. 5 fakta terbaru soal pengangguran di Indonesia. Jumlahnya naik jadi 6,8 juta orang. Wow. Ini kalau misalnya di Indonesia sekarang udah ada berapa juta orang, pengangguran makin bertambah, artinya tingkat kriminalitas juga akan semakin bertambah ya. Tentunya itu nggak bagus banget buat kita yang di Indonesia, buat anak cucu kita juga nggak bagus banget. Kemudian bahkan kondisi LIPO mem-PHK 676 karyawan. Artinya sudah ada bertambah lagi 600 orang pengangguran. Padahal bulan Maret lalu LIPO masih punya kasnya besar banget, 3,5 T. Makanya itu kita nggak ada yang tahu ya, apalagi saat pandemi seperti ini, semua orang pasti nggak ada yang tahu, wah kok tiba-tiba bisa seperti ini. Makanya penting sekali kita punya persiapan. Setidaknya kita punya persiapan dana cadangan nih, buat diri kita sendiri dan keluarga kita. Nah, ini yang lebih parah lagi nih. Banyak istri yang minta cerai ke suaminya gara-gara kena PHK. Dan ini pun dialamin oleh beberapa teman saya ya. Dulu kan kita nikah dengan penuh cinta kasih ya kan, tapi ternyata
dengan keadaan seperti ini pun banyak istri yang mungkin juga nggak kuat. Nah, kita sebagai para istri-istri, mungkin bapak ibu yang ibu-ibu yang sudah menikah nih ya, atau bapak-bapak yang di sini ya, memang salah satu masalah yang bikin kita pusing itu adalah masalah ekonomi, betul nggak? Makanya itu kenapa kita semua tidak bisa dipungkiri, kita semua kerja keras banting tulang supaya apa? Untuk ekonomi keluarga kita. Nah, dampak pandemi COVID-19 ini juga dikabarkan atau diperkirakan akan pulih 2022. Nah, kita aja yang udah di PSBB berapa hari aja rasanya kok lama banget ya. Gimana kita nunggu 2022? Kira-kira kuat nggak nih kita nunggu sampai 2022? Kira-kira tabungan Bapak Ibu, aset Bapak Ibu yang Bapak Ibu punya sekarang, bisa nggak nih nahan sampai 2022? Nah, Bapak Ibu boleh jawab nih dalam hati. Siap nggak ya? Saya siap nggak ya? Nanti PSBB lagi nggak bisa kerja, usaha nggak bisa jalan. Nah, kita udah benar-benar sudah beralih online nih. Makanya itu juga saya dan tim mengadakan seminar seperti ini online. Jadi Bapak Ibu meskipun di rumah, meskipun PSBB, tetap bisa menjalankan bisnis, tetap bisa punya passive income. Nah, harus segera kita persiapkan nih penghasilan tambahan yang bisa menghasilkan passive income. Tentunya kita butuh penghasilan tambahannya dulu nih ya kan, karena passive income itu kan untuk masa depan. Nah, kita butuh untuk masa sekarangnya nih penghasilannya dulu nih. Tapi penghasilan kita nggak cuma penghasilan yang didapat sekarang terus habis. Tapi penghasilan kita terus bisa sampai anak cucu kita rasakan. Nah, itu passive income. Nah, ini bedanya active income dan passive income. Jadi active income tuh apa sih? Active income itu yang kita dapat sekarang nih. Misalnya kita buka warung, kita kerja dapat gaji. Nah, itu uang yang kita dapat, penghasilan yang kita dapat, itu active income. Karena kita bekerja, kita dapat uang. Nah, kalau misalnya kita sakit, kayak misalnya saya di Taiwan, buka toko, kalau misalnya saya sakit, atau saya mau liburan, toko saya tutup, dapat uang nggak? Ya enggak. Karena nggak ada kerjaan, nggak bekerja, betul ya? Atau misalnya kayak pandemi saat ini, maunya sih kerja, tapi ternyata sama perusahaan dirumahkan. Terus potong gaji lagi. Kalau dirumahkan nggak potong gaji sih masih nggak apa ya, tapi kalau dirumahkan potong gaji, nah itu yang pusing tuh. Dan kalau misalnya kita meninggal, tentu apalagi kalau kita sebagai pencari nafkah, kita meninggal, pasti keluarga kita akan merasa shock ya. Kenapa? Karena mereka biasanya hanya menerima dari kita, sedangkan kita sebagai pencari nafkahnya meninggal dunia. Nah, maka itu kita harus mulai berpikir tentang passive income. Mungkin kita baru berpikir nih, baru tahu nih, apa sih passive income? Dulu saya juga nggak pernah mikir tentang passive income. Cuman setelah saya kerja, saya mikir, kok kalau kerja kayak gini terus, ya segitu-segitu aja dapatnya. Kalau nggak kerja, nggak dapat duit. Mau liburan susah. Mau beli barang sesuatu yang lebih susah, ya kan? Nah, makanya itu saya mulai berpikir mencari tahu tentang passive income ini nih. Nah, passive income ini apa sih maksudnya? Passive income ini kita akan dapat uang atau penghasilan kita itu terus kita dapatkan meskipun kita tidak bekerja. Ya bisa dibilang uang bekerja untuk menghasilkan uang lagi. Nah, itu juga yang banyak sekali para bilioner-bilioner, orang-orang kaya ya, mereka juga banyak yang menulis buku, mereka membuat seminar, mereka bilang kalau kita harus kerja cerdas. Jangan mau dikerjain. Kerja buat nyari uang, uang hilangnya cepet banget kayak air, betul ya? Tapi kita harus bikin supaya uang itu bekerja lagi untuk kita. Kalau misalnya kita sakit gimana? Kita sakit, uang itu tetap menghasilkan uang. Karena kita sakit, kalau di active income, kita sakit nggak bisa kerja, nggak dapat duit. Tapi di passive income, kita sakit, kita tetap butuh uang untuk berobat, betul nggak? Nah, makanya itu, dengan adanya passive income, uang yang bekerja menghasilkan uang lagi, kita punya uang dana cadangan nih. Kita sakit pun, kita masih ada dana yang bisa kita pakai. Dan kalau misalnya kita meninggal, itu juga kita tetap bisa dapat mewariskan uang kita, aset kita dalam bentuk warisan kepada keluarga kita. Nah, ini jadi bedanya active income dan passive income. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sekarang berjualan online atau ada bisnis konvensional yang menghasilkan active income. Nah, mulai juga nih kita cari passive income kita. Nah, apa sih passive income dan apa aja manfaatnya ya? Sebenarnya sumber passive income itu macam-macam.
bisa dari bisnis autopilot. Artinya bisnis autopilot itu bisnis yang kalau bosnya nggak ke kantor pun, bisnisnya tetap jalan. Misalnya contoh Bapak Ibu beli franchise Indomaret, ya kan? Bapak Ibu nggak usah jadi kasir, Bapak Ibu nggak usah jadi karyawannya, tapi bisnisnya tetap jalan. Nah, atau beli properti, beli tanah, beli rumah, atau apartemen disewakan. Nah, itu juga passive income. Atau Bapak Ibu yang bisa baca grafik saham, punya dana uang lebih banyak ya, bisa main saham. Atau bisa juga royalti, Bapak Ibu bisa bikin buku, bisa bikin lagu, atau salah satu produk dipatenkan, bisa juga dapat royalti ya. Nah, dengan kita punya passive income itu, kita bisa punya semangat dalam hidup kita nih. Kenapa? Karena kita ngerasa hidup kita tuh ada lebih berwarna. Nggak cuman bangun tidur, ke kantor, makan siang, pulang kantor, capek ya, macet-macet, tidur, besok lagi bangun lagi ke kantor, kerja, pulang kantor, seperti itu. Tapi kita dengan punya passive income, kita bisa melakukan hal-hal lain nih, yang mungkin sesuai dengan passion kita, atau mungkin yang sesuai dengan hobi kita, ya kan? Dan juga kita bisa punya jaminan masa depan. Mungkin kita masih punya anak kecil, yang dimana mereka tetap butuh biaya setiap tahunnya pasti ada dong. Mereka masuk TK, masuk SD, SMP, SMA, kuliah. Kita tetap ada tuh jaminan masa depan, artinya apa? Dana pendidikan anak kita sudah pasti terjamin. Nah, itu yang paling utama tentu ya. Apalagi di saat seperti ini, wah, kita berasa banget nih. Udah libur, PSBB, WFH, nggak sekolah, tapi tetap mesti bayar uang sekolah. Nah, semakin tahunnya pasti uang sekolah akan semakin mahal. Apalagi di Indonesia. Semakin lama semakin mahal. Dan kita juga bisa punya jaminan hari tua kalau kita ada dana cadangan. Jadi mungkin Bapak Ibu punya saudara, kenalan yang mungkin udah tua, nggak kerja, tapi kok kayaknya hidupnya enak-enak aja ya. Nah, mereka di masa muda mereka, dari sekarang, mereka sudah mulai nih persiapkan tentang masa pensiun mereka. Persiapkan dana cadangan untuk masa hari tua mereka. Dan juga dengan kita punya passive income, kita bisa punya kebebasan waktu bersama keluarga kita. Kita mau liburan, mau pergi dulu sama anak, nggak masalah. Bisnis kita tetap jalan, penghasilan tetap masuk. Dan jaminan hidup di saat krisis atau pandemi. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sekarang nih ngerasa, aduh pandemi ini benar-benar berkurang banget nih. Toko nggak ada yang beli, gaji dipotong. Kita jadi ngerasanya nggak aman gitu. Cicilan masih banyak, motor belum lunas, HP belum lunas, ya kan? Tapi itu cicilan nggak bisa ngikutin pandemi. Kalau kita di PHK kan, dirumahkan, itu cicilan nggak mungkin dirumahkan kan? Cicilan nggak mungkin di stop. Nah, dengan kita punya passive income, meskipun di saat krisis seperti ini, kita udah punya dana cadangan. Ya setidaknya, wah, kalau sampai 2022, saya masih punya nih aset yang masih bisa menanggung saya dan keluarga saya sampai 2022 nanti. Nah, ini adalah 3 cara mempersiapkan passive income. Nah, Bapak Ibu bisa berbisnis, Bapak Ibu bisa berinvestasi, Bapak Ibu bisa berproteksi. Ya kan? Nah, kita lihat nih. Program 3i Networks. Ini yang program yang mau saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Kenapa? Karena 3i Networks ini benar-benar mencakup semua 3 cara tadi. Yang di atas ini ya, 3 cara mempersiapkan passive income. Punya bisnis, punya investasi, punya proteksi. Nah, dulu saya sampai searching-searching di internet, karena saya kerja di Taiwan, penghasilan lumayan ya, tapi kayaknya, ya itu, uangnya cepet banget ngalir ya, padahal saya masih single nih, belum nikah gitu kan. Gimana kalau saya udah nikah, makin banyak pengeluaran. Akhirnya saya mulai cari-cari di internet tentang investasi. Saya lihat semuanya bisnis-bisnis, waduh, ada yang mesti modalnya gede banget. Ada juga yang mesti beli barang dulu berapa juta. Waduh, saya mikir, kalau nggak bisa gimana nih, ya kan? Pasti kita manusia wajar ya, kalau saya nggak bisa gimana nih? Akhirnya saya cari-cari, saya ketemu 3i Networks. Saya mikir, ini bagus juga nih, ya kan? Karena programnya ini mencakup semuanya. Ini adalah terobosan bisnis autopilot, yang dimana di bawah naungan Salim Group. Nah, Bapak Ibu, yang mungkin di Indonesia lebih tahu Salim Group ya. Dulu saya di Taiwan nggak tahu itu Salim Group itu apa. Taunya Indomie, Indofood, Bogasari, KFC. Nah, ternyata itu tuh. Salim Group tuh, member-membernya tuh mereka tuh, perusahaan-perusahaannya. Nah, ini dia nih. Mungkin Bapak Ibu sekarang boleh lihat nih ke rumah ya, di dapur, di kamar mandi, atau mungkin di meja makan. Ada nggak nih produk-produk dari Salim Group? Nah, ini adalah perusahaan
di mana CAR juga salah satu perusahaan dari Salim Group ini, tempat kita berbisnis, berpartner dengan Salim Group ini. Nah, ini sekilas aja tentang PT AJ Sentral Asia Raya, tempat nanti kita berpartner, berbisnis ya. Ini gedungnya, kantornya, didirikan tahun 1975. Mungkin dari saya belum lahir pun ini udah ada gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang mungkin udah lahir dari tahun 1975 atau setelahnya ya, pasti udah tahu nih, oh ini gedung ada nih, gede banget ya kan. Nah, pemegang sahamnya adalah PT Asuransi Sentral Asia Raya dan juga Salim Group. Memiliki kantor cabang lebih dari 53 kota, jadi Bapak Ibu yang di luar Jakarta pasti sering lihat nih kantor CAR ya. Nah, itu kantor cabangnya ada di kota-kota besar. Kita di Taiwan ini malah justru nggak ada kantor cabangnya, jadi bingung, ya kan? Tapi luar biasanya CAR ini nggak cuman dahsyat di Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Karena mitra saya pun banyak yang di luar negeri. Nah, mendapatkan banyak sekali Infobank Award, Platinum Award 10 tahun berturut-turut sebagai perusahaan dengan kinerja sangat baik, dan Golden Award 5 tahun. Nah, untuk perusahaan-perusahaan perbankan ya, mereka pasti akan mencari award-award ini nih. Karena itu adalah bukti mereka punya kinerja yang baik. Dan juga total aset perusahaan di atas 5 triliun rupiah. Nah, ini agak pecah ya gambarnya ya. Bapak Ibu nanti mungkin bisa lihat juga di internet, di websitenya OJK. Coba saya kecilin dulu ya ini. Nah, ini websitenya OJK ya, Wisma Asia lantai 11. Ini kita bisa lihat. Saya pun juga udah cek nih, saya sampai telepon ke OJK untuk mengecek bener nggak sih, ya kan? Karena kan kita pasti mau berbisnis, kita harus benar-benar tahu nih dengan siapa kita berbisnis, ya kan? Nah, modalnya berapa sih? Nah kan, kita kan kalau mau ngapa-ngapain pasti nanya kan berapa, betul nggak sih? Kita nggak peduli nih, kita nanya dulu modalnya berapa. Nah, saya juga mikir, ini modalnya berapa sih bisnis sama Tria Networks ini? Nah, modalnya ini hanya 12.000 setiap hari atau 350.000 setiap bulan. Saya mikirnya ya udahlah, toh cuma 350.000, itu kan tabungan uang jajan ya. Kalau misalnya kita ke mall, atau mungkin kita GoFood nih, yang di Indonesia nggak bisa keluar, nggak bisa ke mall, kita GoFood, kita belanja online, pasti lebih dari 350.000. Daripada 350.000-nya kebuang sia-sia, barang numpuk di rumah, lebih baik kita investasikan jadi modal kita, ya kan? Nah, bisa balik berapa lama modal kita nih? Sebenarnya gampang banget, dan ini benar-benar cepet banget balik modalnya ya. Hanya kita berpartner 5 teman. Artinya gimana? Artinya kita bisa cerita ngajak ke 5 teman kita ikut investasi di Tria Networks ini, kita bisa balik modal. Dan saya udah ngerasain, makanya itu saya pun kalau berbisnis, seperti yang Mak yang tadi dibilang, saya udah coba bisnis-bisnis yang lain. Yang pasti modalnya lama banget baliknya. Kayak saya mungkin buka toko di Taiwan ini, setahun pertama pasti nggak balik modal. Ya, mungkin Bapak Ibu juga tahu lah kalau bisnis konvensional tuh, tahun 2 tahun pertama pasti nggak balik modal, ya kan? Tapi saya ikut Tria Networks ini, pertama kali saya jalankan, saya join Oktober 2017, saya jalankan Desember 2017, itu saya udah langsung balik modal. Makanya itu saya bilang, wah gampang banget ya, kenapa nggak dari dulu aja nih tahu nih, ya kan? Terus gimana nih kalau misalnya kita nggak jalan? Kita nggak bisa nih jalanin bisnisnya, gimana nih? Nah, kalau misalnya kita nggak bisa jalanin bisnisnya, itu pun nggak masalah, kita nggak rugi. Kenapa? Karena modal kita kan masuk ke tabungan kita sendiri. Yang dimana modal dijamin dalam bentuk warisan atau santunan yang akan diterima oleh ahli waris. Nah, itu proteksinya. Jadi, benar-benar program ini, satu program manfaatnya banyak sekali. Sudah mencakup semua cara supaya kita bisa punya passive income. Jadi, uang yang kita punya nih dari luar, masukin ke tabungan kita. Jadi, sebenarnya kita di sini tuh numpukin uang, bukan numpukin barang. Enaknya di sini. Nah, pilihan modalnya berapa nih? Kan tadi bilang katanya modalnya cuma 12.000 setiap hari ya kan, atau 350.000 sebulan. Sebenarnya modalnya berapa? Nah, sebenarnya modalnya itu ada pilihan, tergantung kebutuhan dan kemampuan Bapak Ibu ya. Pilihan pertama itu 350.000, di mana kita punya proteksi jiwa, kita punya jaminan atas modal awal kita, itu sebesar 21 juta. Kalau pilihan kedua 700.000, ini yang paling top lah, yang paling best seller karena tengah-tengah ya, nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi, ya kan? Mungkin ada orang mikir, wah kok dikit banget ya buat tabungan hari tua cuma 350.000 setiap bulan.
Tapi kalau 1 juta keberatan, biasanya gitu ya. Nah, bisa ikut yang 700.000. Kita punya proteksi 42 juta. Nah, pilihan yang ketiga itu 1 juta setiap bulan. Kita punya proteksi 60 juta. Nah, pembayaran modalnya dicicil selama 5 tahun aja. Setelah 5 tahun kita nggak perlu setor cicilan lagi. Dan biaya pendaftarannya 50.000 sudah seumur hidup. Kita dapat ID untuk masuk aplikasinya. Jadi kita semua bisa cek. Dan luar biasanya, di saat pandemi seperti ini kan kita udah nggak bisa offline ya. 3i Networks ini sangat mengikuti perkembangan zaman. Jadi sudah online. Bahkan daftarnya kita ngecek saldo kita ngecek sudah bayar berapa kali, semua bisa online dari aplikasinya. Jadi keuntungannya, dana akan langsung dikembangkan sejak awal disetorkan. Jadi saat Bapak Ibu pertama kali bergabung, sudah bayar pendaftaran 50.000, langsung setor modal pertama 350.000, itu sudah langsung dikembangkan. Dan akan terus berkembang sampai usia kita 75 tahun. Nah, kalau misalnya butuh gimana nih? Misalnya kita nabung mulai join usia 30 tahun. Lalu usia 35 tahun misalnya butuh nih, mau nikah, ya kan modal nikah. Boleh diambil nggak? Boleh. Toh uang Bapak Ibu kan, uang kita sendiri. Kita mau ambil ya, ambil aja. Dan cara pengambilannya pun gampang banget. Nah, ini yang luar biasanya, selain kita punya proteksi dan lain-lainnya, itu kan untuk masa depan ya, untuk investasi, betul nggak? Untuk masa tua kita. Nah, sekarangnya gimana nih? Sekarang kita kan juga butuh, betul ya? Nah, seberapa cepat nih kita bisa menghasilkan penghasilan dari bisnis ini? Sambil nunggu kita store preminya, sambil nunggu kita setor modalnya, saya juga pengen dong bisa dapat penghasilannya, betul ya? Nah, cara tercepatnya adalah dengan kita mengajak 5 teman kita bergabung. Pasti dong Bapak Ibu pasti punya teman lebih dari 5 ya. Mungkin saudara, kenalan, tetangga, teman SD, teman TK, teman SMP, ya kan? Pasti lebih dari 5. Nah, saat 5 teman kita bergabung, misalnya mereka semua sama-sama ambilnya yang 350.000 aja deh, ya kan? Itu kita dapat bonus, dari bonus referensi, bonus elit, bonus level, itu totalnya 1 juta. Jadi kalau misalnya kita sendiri nabung yang 350.000 atau setor yang 350.000, kita dapat bonusnya 1 juta. Kira-kira kita udah berapa kali nih gratis setoran? Ya kan? Kalau kita sendiri setor yang 350.000, dapat bonusnya 1 juta, berarti kita udah tinggal bisa 2 bulan gratis setor. Bahkan masih lebih ya. Masih lebih 300.000. Bisa buat beli pulsa. Betul nggak? Bulan berikutnya uang setorannya nggak perlu kita storin. Kita bisa pakai untuk yang lain. Nah, kalau misalnya bulan depan dapat 5 lagi gimana? Ya udah, setiap bulan bisa gratis setor. Nah, nanti gimana dong saya taunya perhitungan bonus saya berapa? Gimana caranya saya ngajak teman saya bergabung? Nah, itu nggak usah khawatir Bapak Ibu. Karena semuanya sudah ada di training kita. Jadi, luar biasanya 3i ini nggak cuma memberikan program, tidak hanya memberikan solusi, tapi juga memberikan training kepada setiap nasabah-nasabahnya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ikuti saja trainingnya setelah bergabung. Nah, ini potensi bonus yang bisa kita dapatkan hanya dengan bergabung yang 350.000. Dan kenapa saya bisa cerita seperti ini? Karena saya sendiri sudah merasakannya. Karena menurut saya paling pantang ya kita cuma jual ludah ya. Artinya kita cuma koar-koar seperti tukang jualan obat. Ini obat ini bisa menghilangkan jerawat, obat ini bisa bikin kurus, misalnya gitu kan. Tapi kita nggak pernah coba. Kita nggak tahu bener nggak nih obatnya bisa bikin kurus, bener nggak nih obatnya bisa ngilangin jerawat. Nah, maka dari itu, program ini pun sebelum saya ceritakan kepada orang lain, saya harus buktiin dulu, bener nggak nih kita dapat bonusnya segini. Ntar saya cerita-cerita ke orang bisa dapat 1 juta, ternyata saya sendiri nggak pernah dapat 1 juta. Betul nggak? Nah, makanya itu saya berani cerita karena saya udah merasakannya. Dan dengan kita hanya mengajak 3 teman ya, 3 teman aja, nggak usah 5. Kalau tadi kan 5 ya. Kita ngajak 3 teman aja, rutin nih. Setiap bulan kita ngajak 3, bulan depan kita bantu teman kita untuk ngajak 3 lagi. Nah, ini adalah potensi-potensi bonus yang bisa kita dapatkan. Ya, dasarnya kalau kita ngikutin skema ini ya kan, ini kita di bulan ke-7 bisa dapat penghasilan 40 juta. Ya, anggaplah nggak semua orang yang kita ajak mungkin mau ya kan, atau mungkin nggak semua orang yang kita ajak mau ngajak temannya lagi, ya kan. Dari 40 juta misalnya kita cuma dapat 10%-nya lah. Hanya 4 juta setiap bulan. Lumayan nggak? Lumayan banget menurut saya. Apalagi itu kan penghasilan tambahan ya. Jadi dari penghasilan utama yang kita udah dapat, kita bisa punya penghasilan tambahan. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin yang jangan sampai ya, misalnya dirumahkan atau di PHK, dapat income tambahan 4 juta setiap bulan, lumayan nggak? Lumayan, bisa untuk
kebutuhan sehari-hari, ya kan? Nah, ini salah satu testimoni dari Pak Afrial. Ini luar biasa juga, leader di 3A Networks yang sudah mencapai Crown Agency, yaitu dengan penghasilan 500 juta per bulan. Wow, udah set ya. Saya aja nggak pernah ngebayangin itu gimana rasanya punya uang 500 juta setiap bulan. Kayak beliau ini bisa luar biasa sekali, beliau mendapatkan 500 juta setiap bulan. Mantan kondektur. Mungin kalau yang di Jakarta tahu ya, kalau misalnya ada bus dulu kan Maya Sari Bakti dan lain sebagainya ya. Nah, Pak Afrial ini dulunya adalah kondektur. Nah, beliau juga sudah banyak sekali ikut bisnis-bisnis di luar sana, bisnis marketing juga di luar sana, tapi gagal. Akhirnya beliau balik lagi ke terminal, ya kan? Nah, saat beliau sedang susah-susahnya, tidak punya uang, justru beliau ketemu dengan program ini. Nah, beliau yakin kalau program ini itu bagus untuk beliau dan anaknya, untuk masa depan mereka, karena dia tahu nggak selamanya dia bisa kerja. Nggak selamanya dia bisa ada di samping anak-anaknya. Sedangkan anaknya masih kecil, Bapak Ibu bisa lihat di fotonya ya, naik motor, boncengan sama Pak Afrial, istrinya ninggalin dia karena dia susah banget saat itu. Nah, ini istrinya dia yang ketemu di 3A Networks. Nah, jadi dia sadar kalau program ini nggak cuman bisa kasih dia penghasilan, tapi program ini juga bisa memberikan dia jaminan. Hari tua dia pasti nggak akan susah lagi. Hari tua anak-anaknya pasti nggak akan susah. Biasanya kita gitu ya, kalau orang tua pasti yang paling diutamakan adalah anak-anak. Makanya itu banyak sekali orang tua yang kerja keras, banting tulang untuk apa sih? Untuk anaknya. Nah, di program ini, selain kita berjuang untuk anak kita, kitanya juga diproteksi. Jadi kita nggak usah khawatir akan diri kita sendiri nih, nggak akan masa tua kita. Nah, ada lagi Pak Sugiar. Ini juga luar biasa, mantan penjual leker. Pak Sugiar dapat info 3A Networks ini dari Facebook. Mungkin seperti Bapak Ibu di sini yang diundang dari Facebook ya, mungkin kenal di Facebook, kenal di WhatsApp. Saat beliau tahu program ini, beliau pengen join, pengen langsung bergabung, tapi apa daya, nggak ada uang. Makanya akhirnya beliau paksakan setiap hari dari jualan leker, sisihkan 12.000. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sekarang juga ada nih, saya juga pengen ikut nih, Mbak Claudia, tapi saya nggak punya duit, gimana ya? Bapak Ibu sisihkan dari sekarang, sehari 12.000, sehari 12.000, pasti bisa. Seperti Pak Sugiar ini, sehari sisihkan 12.000, 12.000. Mungkin orang mikir, ngapain Pak sisihin 12.000? Kelamaan, udah nggak usah, ya kan? Tapi Pak Sugiar ini, dia tahu kalau nggak selamanya dia bisa kerja jadi tukang leker. Sedangkan dia punya anak, punya istri, yang kalau misalnya amit-amit dia sakit, dia meninggal, mereka masih butuh hidup. Sederhana aja Pak Sugiar bergabung hanya karena itu. Akhirnya dia fokus, dia setelah bergabung, dia cerita ke teman-teman yang lain, dan sekarang beliau bisa mendapatkan penghasilan 45 juta per bulan setelah perjuangan 4 tahun. Nah, Bapak Ibu mungkin yang sekarang sudah berbisnis bertahun-tahun, sudah bekerja bertahun-tahun, bisa nggak sih ya kita naik gaji sampai gaji kita naik 10 kali lipat? Atau mungkin kita berbisnis, bisnis kita bisa punya income 45 juta per bulan atau 500 juta per bulan seperti Pak Afrial. Nah, kenapa beliau ini masih terus memperjuangkan 3A Networks? Mungkin orang dulu bilang dia bodoh lah, ngapain uangnya ditabungin, ya kan? Mending uangnya itu buat jualan leker, ya kan? Tapi beliau tahu kalau beliau harus mulai persiapkan masa pensiun, mesti persiapkan passive income-nya. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah ketemu dengan 3A Networks, Bapak Ibu tahu nih, bisnis ini dalam 4 tahun ke depan bisa memberikan Bapak Ibu minimal, setidaknya kayak Pak Sugiar deh, nggak usah kayak Pak Afrial misalnya, 45 juta per bulan. Bapak Ibu mau perjuangkan nggak? Bapak Ibu tahu 4 tahun ke depan, kalau Bapak Ibu fokus, Bapak Ibu bisa punya 45 juta per bulan. Ya kan, itu di luar investasi Bapak Ibu yang tadi Bapak Ibu setorkan di awal. Ini bonus yang setiap bulan Anda dapatkan. Nah, ada lagi ini Mbak Dwi Penny, mantan TKW Hong Kong, sekarang sudah pulang ke Yogyakarta. Waktu saya juga sempat lihat beliau testimoni di Zoom. Setelah 4 tahun ini beliau jalankan bisnisnya ini saat beliau masih menjadi TKW ya di Hong Kong. Sambil cuci piring, nyapu, beliau terus fokus. Fokusnya apa? Fokusnya hanya bercerita saja. Sadarkan teman-temannya untuk yuk kita nggak selamanya nih bisa jadi TKI, TKW. Betul nggak? Kita juga harus persiapin buat
masa pensiun kita, atau nanti setelah kita pulang ke Indonesia. Setelah 4 tahun, beliau punya bonus 20 juta per bulan. Dan selama beliau di Taiwan, beliau nggak pernah cairkan bonusnya. Dan saat beliau cairkan, total bonusnya ada 110 juta. Wow, luar biasa ya. Yang dimana bisnis ini kita jalankan mungkin di sela-sela waktu kita aja. Seperti Mbak Dwi Penny ini, di sela-sela waktu nyuci, lagi nyapu, lagi ngepel. Di sela-sela waktu, tapi penghasilannya luar biasa. Kalau Bapak Ibu bisa punya bisnis yang Bapak Ibu bisa kerjakan di sela-sela waktu Anda, tidak mengganggu bisnis utama Anda, dan bisa mendapatkan income 25 juta per bulan, dan bahkan bisa terus meningkat ya. Kenapa nggak Bapak Ibu ambil? Dan ini luar biasa sekali juga, Crown Agency kita, dan juga ada di Zoom ini, Bu Melina Lai. Beliau ini seorang ibu rumah tangga, bergabung di 3i Networks Agustus 2015. Nah, untuk para ibu rumah tangga mungkin mikirnya, waduh, saya udah sibuk banget ngurusin anak. Saya udah sibuk banget nih ngurusin rumah. Saya nggak bisa deh jalanin bisnis. Nah, tapi di 3i Networks ini nggak cuman buat mereka yang mungkin, dia kan emang orang bisnis, pasti bisa lah jalanin bisnisnya. Nggak. Semua orang bisa sukses di bisnis ini. Karena semua orang punya hak untuk sukses. Dan Bapak Ibu harus yakinin itu, kalau dia bisa sukses, saya juga pasti bisa sukses. Bedanya dia sama saya apa? Sama-sama makan nasi, sama-sama juga mulainya dari nol, sama-sama setornya sama kok 350.000 setiap bulan, ya kan? Kenapa dia bisa, kita nggak bisa? Dan beliau juga sudah menjadi dari Agustus 2015 sampai Agustus 2017, dalam waktu 2 tahun, beliau sudah mencapai Crown Agency dengan bonus 200 juta per bulan. Dan beliau ini adalah Crown Agency wanita pertama di Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang mungkin mikirnya, wah, saya nggak mungkin bisa nih. Saya perempuan, saya seorang ibu rumah tangga. Nah, zaman sekarang ini udah zamannya luar biasa sekali. Apalagi dengan adanya program 3i Networks, ibu rumah tangga pun meskipun dari rumah, sambil jaga anak, ngurus suami, kita tetap bisa punya penghasilan. Bahkan bisa mencapai 200 juta per bulan ya. Nah, seberapa cepat Bapak Ibu bisa berhasil di bisnis ini tergantung dari seberapa cepat Bapak Ibu mengambil keputusan ya, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, Bapak Ibu bisa langsung jawab dalam hati. Nanti saya akan sebutkan nih ya, kalimatnya nomor 1-8, Bapak Ibu langsung sebut dalam hati jawaban Bapak Ibu. Semakin cepat, seberapa cepat Bapak Ibu menjawab, itu adalah yang menentukan seberapa besar Bapak Ibu berhasil ya. Yang pertama, berani ambil tindakan yang berbeda untuk keluar dari masa krisis. Siap atau nggak siap nih? Langsung jawab, oh siap, saya mau nih ambil tindakan berbeda untuk keluar dari masa krisis. Kalau nggak saya ambil tindakan yang berbeda, saya begini-gini terus. Betul ya? Yang kedua, action sekarang untuk perubahan hidup yang lebih baik. Jangan tunda-tunda. Karena banyak orang tidak sukses karena mereka kebanyakan menunda-nunda. Ya kan, rasa malasnya itu yang muncul selalu pasti. Jadi kita harus action dulu dari sekarang. Ruginya di mana? Modal diproteksi 60 kali lipat. Nah, Bapak Ibu langsung jawab, ruginya di mana? Ya juga ya, saya nggak ada rugi. Uang saya keluar, masuk lagi ke rekening saya punya proteksi jiwa lagi. Saya nggak cuma bisa punya tabungan investasi, nggak cuma punya tabungan untuk masa tua saya, masa pensiun, tapi saya juga bisa punya dana warisan. Ya mungkin kita sampai sekarang nggak pernah mikirin tuh, kita mau ngasih warisan apa ya ke anak cucu kita ya. Nah, nomor 4, jangan sisihkan jatah jajan. Hanya dengan sisihkan jatah jajan 12.000 sehari demi kebahagiaan keluarga saya. Nah, Bapak Ibu mungkin yang bapak-bapak nih, wah saya ngerokok setiap hari berapa kotak nih ya kan? Masa saya sisihin 12.000 aja nggak bisa? Atau mungkin ibu-ibu, iya juga ya, saya punya tabungan anak saya lebih tuh dari 12.000. Atau saya punya penghasilan nih dari pekerjaan saya lebih kok dari 12.000 setiap hari. Kenapa saya nggak mau sisihin aja dulu 12.000? Untuk 5, 10, 15 tahun ke depan. Nah, yang kelima, jika tidak hari ini, pasti tertunda lagi. Percaya sama saya, godaan itu, rasa malas itu pasti datangnya cepat sekali. Nggak usah nunggu hari ini ya. Setelah selesai Zoom ini, kalau Bapak Ibu tidak langsung mengambil keputusan, ya saya mau gabung, lewat berapa menit, pasti bisa langsung, nggak usah lah, udah gini-gini aja lah hidup. Ya kan? Jadi Bapak Ibu harus langsung ambil keputusan sekarang. Kalau bisa nggak usah nunggu nanti selesai Zoom, langsung Bapak Ibu hubungin orang yang mengundang Anda. Saya mau langsung daftar, gimana caranya? Ya, langsung yang keenam, bebas hutang, pasti bisa. Nah, mungkin di saat pandemi ini kan kita minjem-minjem uang, atau dulu kita pernah modal usaha, kita utang ke bank, utang ke orang lain. Saya pengen nih bisa utang saya kebayar, gimana caranya ya?
dengan bisnis ini. Anda nggak perlu ngutang untuk modal Anda, dan Anda bisa langsung jalankan bisnis ini untuk bayar utang Anda justru. Ya, yang ketujuh, inilah jalan keluar yang saya cari selama ini. Nah, Bapak Ibu yang sampai sekarang masih mencari peluang usaha, masih mencari bisnis-bisnis, penghasilan tambahan. Sebenarnya apa sih yang kita cari? Bisnis yang bisa menghasilkan passive income, betul nggak? Yang bisa meskipun kita nggak jalanin, dapat uang. Yang nggak cuman kita yang bisa jalanin, tapi anak cucu kita nanti bisa jalanin, karena bisnis TI Networks ini bisa diwariskan. Jadi semua masalah kita sebenarnya bisa dijawab dengan TI Networks ini. Hanya mau atau tidak nih. Yang kedelapan, fokus pada solusi, bukan masalah. Nah, Bapak Ibu jangan fokus pada, aduh, saya udah susah, Mbak, udah di PHK, gimana saya mau ikut 3i, ya kan? Itu masalah. Tapi kita fokusnya ke solusinya. Wah, iya juga ya, saya sekarang udah nggak kerja, justru saya harus ikut 3i, supaya saya tetap bisa punya income. Supaya uang saya nggak habis cuma buat beli kuota, buat nonton YouTube, buat main Facebook, tapi nggak ada hasilnya. Nah, justru ini adalah solusi buat Bapak Ibu. Jadi, saya dan tim di sini pun memberikan solusi, bukan memberikan masalah. Jadi, kita nggak usah fokus ke masalah kita. Nah, ini adalah 11 crown. Artinya mereka yang sudah mendapatkan income di atas 200 juta setiap bulannya. Ada Pak Arya Wirajaya, ada Pak Asyang Zhu, Pak Afrial, Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. Ada juga yang luar biasa Pak Sarno, mantan Satpam. Bapak Ibu bisa lihat di bagian bawah itu adalah pekerjaan mereka. Ada yang mantan money game, ada yang pemilik dealer mobil mewah, berarti sudah pengusaha tuh ya. Mantan kondektur, mantan karyawan, mantan satpam, ibu rumah tangga, mantan top leader MLM, mantan karyawan, pengusaha. Kenapa mereka memilih 3i Networks? Karena buat mereka ini sebenarnya yang kita butuhin. Ya kan? Penghasilan sekarang, penghasilan untuk masa depan, bahkan sampai kita udah nggak ada pun masih bisa menghasilkan. Nah, solusi bisnis di saat krisis. Inilah program solusi bisnis yang kita mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Modalnya dijadikan investasi untuk masa depan. Di mana kalau bisnisnya gagal, artinya kita nggak bisa jalanin sama sekali, kita tetap jadi miliarder. Kita tetap punya investasi kita yang bisa kita pakai, yang nilainya akan terus berkembang. 5, 10, 15 tahun, bahkan di saat kita ambil pensiun nanti, kita bisa pakai untuk masa pensiun kita sejahtera. Nah, itu presentasi tentang bisnisnya malam hari ini. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh saya persilakan bertanya, boleh di komen atau boleh raise hand ya. Mungkin Mayana bagaimana bertanyanya? Ya, yang mau bertanya boleh unmute, boleh diklik langsung di chat juga boleh. Apa kita ada slide video yang bisa mau di-share? Ya. Ada satu testimoni dari Ibu Yuli di Ternate, Maluku, luar biasa sekali. Ya, saya share videonya di sini. Di seluruh Indonesia ya? atau di mana saja berada, salam dahsyat, salam luar biasa, dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Perkenalkan, nama saya Yuli, saya berasal dari Ternate. Ya, mungkin sedikit saya ceritakan kenapa saya mau join di 3i Network. Nah, awalnya saya latar belakang sebagai seorang karyawan 11 tahun ya, 11 tahun saya bekerja di perusahaan konvensional ya. Ya, kenapa saya join di 3i Network? Yang pertama adalah saya ingin memiliki kebebasan waktu ya. Kebebasan waktu di mana pekerjaan saya sebagai karyawan itu ditekan-tekan target. Nah, yang kedua, saya ingin bagaimana ketika saya sudah tidak produktif bekerja, itu saya tetap memiliki passive income. Atau saya pensiun, nanti saya tetap dibayar, saya tetap memiliki uang. Nah, saya ingin punya pohon duit yang terus bertumbuh ya. Dan saya ingin bagaimana ketika saya tidak ada,
anak-anak saya tetap menikmati kebebasan finansial. Nah, itu pertama saya join di 3i Network. Nah, terus ketika saya menjalankan bisnisnya, yang saya peroleh setelah join di 3i Network, itu saya memiliki 6 bulan saja saya sudah mempunyai mobil Toyota Calya. Kalau saya tetap bertahan di perusahaan, itu selama 11 tahun itu sampai sekarang saya tidak pernah punya mobil. Karena apa? Karena kalau saya gajian sebelum sampai tanggal tua itu gaji saya sudah habis dengan kebutuhan sehari-hari saya. Nah, jadi anak-anak saya juga saya gabungkan di dalam bisnis 3i Network. Anak-anak juga selain saya memiliki tabungan, anak-anak juga memiliki tabungan. Suami memiliki tabungan, saya memiliki asuransi, anak-anak memiliki asuransi, saya memiliki investasi masa depan, anak-anak juga memiliki masa depan. Investasi masa depan yang tidak perlu saya khawatirkan lagi, seperti saya masih berada saat menjadi karyawan. Saya menjalankan bisnis ini dan saya mengajak orang lain untuk bergabung. Kenapa? Karena saya ingin mereka memiliki kebebasan waktu dan kebebasan finansial sama seperti saya. Saya ingin mempunyai satu pahala lagi ya, bagaimana saya bisa mensejahterakan orang lain di masa depannya. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu Bapak Ibu ya. Testimoni luar biasa sekali dari Ibu Yuli Ternate, alasan kenapa dia bergabung. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang juga, wah kayaknya sama nih sama saya nih, apa yang Ibu Yuli rasakan nih. Bisa langsung ambil keputusan malam hari ini juga. Ya, mungkin dengan Salim Group. Gitu ya. Oh ya, Bu Claudia, mungkin ada yang tanya nih, berarti ini sama dong ya, kayak MLM. Nah, bagaimana menurut Ibu Claudia? Nah, itu juga yang pertama kali saya pikirkan waktu saya ketemu 3i Networks. Karena mungkin MLM nggak usah saya ya, itu udah ada banget dari zaman papa mama saya juga udah ada. Bahkan papa mama saya juga bilang, ini MLM, kamu jangan mau. Nanti pasti dibohongin. Uangnya keluar doang, nggak ada hasilnya. Ya kan? Kemudian karena saya nggak tahu MLM, mungkin karena saya kelamaan di Taiwan ya, saya nggak ngerti apa itu MLM. Saya cari tahu apa itu MLM. Oh, ternyata MLM seperti itu, ya kan? Nah, saya lihat juga gimana apa bedanya sama 3i Networks. Nah, saya cari tahu kalau untuk teknis ya, MLM itu kan biasanya harus terdaftar di APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, karena biasanya jualan produk. Itu harus, karena kan negara kita di Indonesia mengatur sekali untuk MLM ya peraturannya. Sedangkan 3i ini nggak ada. Dia bukan terdaftar di APLI, tapi terdaftar di AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Kenapa? Karena programnya dikeluarkan oleh PT AJCAR, Sentral Asia Raya, yang dimana adalah perusahaan asuransi. Nah, program 3i Networks ini program kemitraan. Nah, kalau misalnya orang bilang, kan sama juga harus ngajak-ngajak orang. Saya udah paling males deh ngajak orang, saya juga paling males ngajak orang. Makanya waktu pertama kali orang, karena saya tahu 3i Networks ini nggak ada yang presentasi ke saya. Saya cuma lihat di internet, saya mikir, wah ini asuransi ya, udah males deh asuransi. Karena saya paling anti sama asuransi ya. Karena kan asuransi biasanya kita cuma bayar doang, terus kalau nggak kepake ya nggak dapat uangnya, betul nggak? Nah, makanya saya lihat ini bedanya apa. Yang pertama sama MLM itu beda. Meskipun orang bilang ini ngajak-ngajak orang terus ya, tapi bedanya kita itu nggak wajib ngajak orang. Jadi Bapak Ibu bisa pilih nih, Bapak Ibu bergabung mau hanya nabung investasi atau mau sambil jalani bisnisnya. Nah, kenapa ngajaknya orang? Karena ya di Indonesia baru bisa orang ya untuk berbisnis ya. Belum bisa ngajakin monyet, belum bisa ngajakin yang lain-lainnya gitu ya. Jadi ya hanya orang yang bisa diundang, yang diajakan. Nah, terus sama aja dong. Nah, saya mikir, saya juga cari tahu tuh, berarti sama aja sama MLM. Tapi beda Bapak Ibu. Kalau MLM itu biasanya kita harus jualan produk, betul nggak? Kita demo-demo. Ya sebenarnya nggak usah demo, tapi kita biasanya ada katalognya, ini produknya, ya kan, manfaatnya ini. Kita harus hafal tuh. Kalau hafal di luar kepala, obatnya apa? Ya kan? Dan biasanya itu banyak. Nah, terus biasanya MLM itu modalnya gede. Mungkin Bapak Ibu yang lebih
lama dari saya mungkin udah sering kali ya kena MLM ini, MLM itu, modalnya segini, dapat produknya segini, ya kan? Ternyata kita beli produknya itu mahal banget. Dan kadang produknya belum tentu cocok di kita. Dan kadang belum tentu teman-teman kita bisa beli produk itu. Karena kan biasa harganya 500.000, 1 juta, bahkan ada yang sampai 25 juta. Saya pernah tawarin MLM satu produknya 25 juta. Saya pikir, gaji saya aja nggak nyampe 25 juta. Gimana saya setiap bulan bisa beli itu produk, ya kan? Makanya itu beda sekali. Di Tri Networks ini kita investasi uang kita ke rekening kita sendiri. Kita nggak perlu jualan produk, kita nggak ada demo-demo produk, kita nggak perlu tuh ngafalin segala macam teknisnya. Kita hanya perlu bercerita kepada mereka, sadarkan mereka tentang pentingnya punya tabungan investasi. Namanya kita cerita ya, kayak Bapak Ibu mungkin tahu nih ada restoran baru, ada restoran enak, Bapak Ibu cerita, betul nggak? Ke saudara, ke tetangga. Mereka mau datang ke restoran itu atau enggak, itu kan pilihan mereka. Ya mereka mau datang ya syukur, enggak ya nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu kalau udah cerita seperti itu, Bapak Ibu dapat ucapan terima kasih nggak dari restorannya? Ya enggak, ya kan? Karena restorannya nggak tahu nih kalau kita udah ceritain, udah bantuin promosi, betul nggak? Tapi di Tri Networks ini, kita sebagai nasabahnya, kita cerita ke orang lain, kita mensponsori orang lain, itu perusahaan memberikan apresiasi kepada kita dengan bonusnya. Bapak Ibu nggak mau bonusnya, ya nggak usah diambil, nggak usah cerita. Nggak masalah, karena perusahaan tidak mewajibkan, dan enaknya di sini. Makanya itu kenapa saya pun di Taiwan ini, saya mengedukasi masyarakat, khususnya TKI ya, supaya mereka sadar akan pentingnya punya tabungan untuk masa depan, dana cadangan. Karena banyak sekali TKI-TKW di sini yang pulang ke Indonesia, itu udah nggak ada dananya, dan banyak yang tertipu oleh MLM. Bahkan waktu saya cerita ini pun mereka kira, MLM ya Mbak? Saya udah ketipu ratusan juta. Enggak deh Mbak, saya udah kerja di Taiwan berbelasan tahun gara-gara ketipu MLM buat bayar utang. Saya bilang, ini beda Bu, ini bukan MLM. Bapak, Ibu itu hanya nabung investasi untuk dana pensiun Anda. Kalau kita, MLM itu kan kita mesti ada tutup poin, ada target, ya kan? Ada mesti sampai omset. Kalau nggak nyampe, ya kita mesti beli sendiri untuk nutupin poin kita, betul nggak? Di sini enggak. Bapak Ibu mau ngajak orang boleh, nggak mau ngajak ya nggak apa-apa. Bapak Ibu mau ngambil bonusnya ya boleh, nggak ya nggak masalah. Nah itu yang pertama. Jadi beda sekali, ini bukan MLM. Dari teknisnya aja kita udah bukan MLM. Nah apalagi yang misalnya, ini asuransi ya Mbak, saya udah punya banyak asuransi. Nah apalagi saya anti sama asuransi. Bukan, kita nggak jualan asuransi. Kalau kita jualan asuransi, saya juga nggak mau. Karena asuransi itu kita bertanggung jawab sama hidup orang itu seumur hidup loh. Ya kan? Tapi di sini kita enggak. Kita menyadarkan mereka pentingnya punya tabungan investasi. Mereka butuh apa, mereka ada urusan apa, mereka bisa langsung ke kantor. Jadi tidak harus melewati kita. Kita hanya membantu. Mereka bertanya kepada kita bantu. Tapi kita lebih ke bisnisnya yang luar biasa. Kita sadarkan orang lain untuk punya tabungan investasi. Nah, kita dibayar mahal nih sama perusahaan untuk bercerita aja. Makanya itu enak sekali bisnisnya. Makanya saya pun di sini juga nggak mengganggu bisnis saya. Dulu saya juga bilang, wah saya udah punya toko, udah ribet, nggak ada waktu buat ngurusin bisnis-bisnis kayak gitu. Ini cuma cerita doang. Jadinya apapun pekerjaan kita, apapun profesi Bapak Ibu bisa jalankan. Dan kita nggak ada sakit hati. Kenapa? Karena ya kita cuma cerita, mereka mau dengar syukur, ya nggak masalah, kita nggak rugi. Seperti itu, Mbak Yana. Iya ya, ini cuma cerita ya, nggak mungkin nih setiap hari kita nggak pernah cerita. Betul ya? Bagaimana kita cerita ternyata ada peluang, ternyata tuh, wah kalau hasil kita tuh bisa menghasilkan bonus lagi nih buat kita, yang nggak pernah terpikirkan pasti ya. Semua orang tuh pasti berpikir penghasilan itu untuk dipakai udah ada pos-posnya, ini. Tiap bulan kayak cerita yang tadi ya, si ibu dari NTT itu habis gitu loh. Tapi ternyata dengan Tri-Eye, wah dahsyat sekali ya, penghasilan kita itu bisa menjadi penghasilan tambahan. Betul ya, Claudia ya? Dan yang tadi saya senang dari Bu Yuli tadi, Bu Yuli bilang bisa nambah pahala. Kenapa? Karena kita sebenarnya saat kita cerita, kita kan mengedukasi mereka, kita membuka pemikiran mereka. Mungkin kan kayak orang tua saya juga taunya hanya bekerja, cari uang, untuk anak sekolah, kerja, bangun pagi, cari uang, ya kan? Mereka nggak pernah mikir untuk diri mereka sendiri. Mereka juga nggak pernah mikir buat masa depan mereka sendiri. Tapi di sini bisnis kita itu cerita,
membuka pikiran mereka akan hal yang baru yang bermanfaat, bagus juga untuk mereka. Makanya tadi Bu Yuli bilang, saya juga mengumpulkan pahala untuk saya, ya kan? Saya bercerita, kalau ada yang merasa bermanfaat, pahala kita nambah, ya kan? Kalau misalnya pun kita cerita mereka nggak menangkapnya, ya mungkin memang belum waktunya mereka untuk menerimanya gitu. Iya, banyak kok teman-teman kita di sini ya, mungkin teman-teman yang hadir di sini, ada yang udah pernah dengar cerita ini 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Akhirnya mereka baru, oh ya udah ternyata bagus juga ya produknya, ya nggak apa-apa juga ya, gitu loh. Karena di sini kan bener-bener yang kita sisihkan itu benar-benar penghasilan kita. Ya, tidak ada istilah katanya, wah kalau yang duluan berarti dia pasti berhasil duluan. Kita udah terlambat nih. Di sini nggak ada kata terlambat ya. Betul. Bu Claudia ya. Di sini kita semua bisa merasakan bonus yang sama kalau kita benar-benar mau kerjain. Bimbingannya juga ada ya. Betul, makanya kita enaknya kita cuma cerita, kita nggak perlu ngafalin tuh hal-hal teknis, ya kan? Bimbingannya sudah ada. Kalau Bapak Ibu sudah bercerita, ada teman yang bergabung, sudah ada trainingnya. Bapak Ibu bisa langsung ajak ke training. Jadi mereka akan lebih jelas. Kenapa? Karena langsung dijelaskan oleh ahlinya dari perusahaan. Itu luar biasa sekali. Bahkan dari perusahaan CHR pun setiap hari hampir ada Zoom-nya. Jadi kita bisa terus mau cari informasi apapun ada. Dan yang seperti tadi Mak Yana bilang, ini bukan bisnis musiman ya, bukan bisnis yang melihat momentum. Tapi ini bisnis yang dari dulu, bahkan dari sejak 2014 program ini luncur ya, sampai sekarang, ini program yang terus dibutuhkan orang. Karena setiap hari ada orang yang lahir, ada orang yang meninggal. Setiap hari pasti ada orang yang berpikir untuk, ya juga ya, saya mau sampai kapan kerja seperti ini. Jadi ini bukan bisnis yang, ayo ini momentum nih, harus lebih awal duluan join, biar bisa sukses. Enggak. Anda joinnya awal, Anda joinnya akhir, sukses enggaknya itu tergantung Anda, bukan tergantung Anda masuk duluan atau masuk terakhir. Biasa MLM gitu. Kalau MLM, Anda masuk duluan, Anda sukses. Anda masuk terakhir, Anda yang rugi. Nah, tapi di Tri Island Rock tuh enggak. Malah yang luar biasa ya, dari 2014 program ini 3 paketnya itu nggak pernah berubah ya, nggak pernah naik harganya juga. 350 dari 2014, 3,5, 700, 1 juta. Betul ya? Inilah komitmen yang luar biasa dari perusahaan ya. Tidak ada yang istilahnya kalau orang dagang itu, wah harganya udah naik. Ya. Ini nggak ada. Yang ada, wah bonusnya tambah naik. Betul ya? Ya, bonusnya tambah naik, betul, betul. Oke, baik. Bapak Ibu mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita bisa sudahi ya presentasi malam ini. Bapak Ibu yang udah mengundang teman-teman atau yang baru hadir baru pertama kali ini, jangan ragu-ragu untuk menghubungi orang yang mengundang Anda. Ya, di sini ada bimbingannya full. Setiap minggu kita ada presentasi live seperti ini. Bapak Ibu belum bisa cerita, tinggal undang aja. Nanti kita yang cerita di sini. Betul. Ya, kita bantu bersama leadernya. Sistemnya, kelas-kelas trainingnya juga udah ada ya. Ada di Facebook, ada di Telegram, semua kita sediain. Ini adalah bisnis yang bisa dijalankan secara full online. Tapi boleh nggak nih? Mungkin teman-teman di sini ada yang nanya, apa benar di sini bisa benar-benar dijalankan full online? Nah, gimana, Bu Claudia? Nah, bisa Mayana, karena saya pun seperti itu. Karena kan saya di Taiwan ya, dan kalau di Taiwan ini mungkin Bapak Ibu yang nggak tahu, di Taiwan ini banyak kan TKI-TKW-nya itu jarang sekali boleh keluar rumah. Jadi mungkin kita bisa ketemu tapi hari libur gitu ya. Dan biasanya mereka kalau udah liburan itu udah nggak mau diganggu dengan jualan, berbisnis, dan lain sebagainya. Maunya have fun doang gitu kan. Jadi saya ini di Taiwan jalankannya bisa dibilang 100% online. Karena saya nggak pernah ketemu untuk presentasi offline. Biasanya kalau udah bergabung, baru janjian ketemu tuh. Nah, banyak mitra saya yang kan karena di Taiwan ini juga ada trainingnya, kita ketemu pas training itu. Dan benar-benar dijalankan online. Lewat apa? Lewat Facebook, WhatsApp, lewat sosial media, Instagram. Caranya gimana? Caranya kita nggak perlu ngafalin panjang lebar. Panjang kali lebar, ini semua bonusnya gimana? Nggak usah. Kita cuma cerita kepada mereka apa yang kita rasakan. Seperti saya tadi cerita kepada Bapak Ibu, hanya membuka pemikiran mereka, mindset mereka untuk kalau mau sampai kapan nih kita kayak gini, ya kan? Pasti kita butuh. Kita hanya perlu cerita seperti itu saja. Setelah itu nanti mereka bergabung, mereka mau tahu lebih lengkapnya, itu ada trainingnya langsung. Jadi kita nggak akan salah tuh ngasih tahu informasinya. Kenapa? Karena trainingnya langsung dari perusahaan.
langsung dari yang memang kompeten memberikan training. Jadi kita nggak akan salah-salah tuh. Nanti kalau misalnya kita ngalor ngidul cerita kemana-mana, kan mungkin aja kita salah ya, namanya manusia, ya kan? Nah, tapi program 3i Networks ini luar biasanya, siapapun bisa menjalankan. Kenapa? Karena ceritanya itu nggak susah. Nggak perlu ada hafalan-hafalannya. Kita hanya seperti cerita aja. Apalagi yang ibu-ibu ya, biasanya yang cewek-cewek ini paling gampang kalau cerita, ya kan? Udah ngerasain, oh cuman gini doang, ya kan? Terus cerita ke temennya. Dan namanya kita cerita sambil malam, pagi, siang, sore kita bisa cerita. Jadi benar-benar bisa dijalankan online. Bahkan seperti ini, Zoom, kemudian kita ada Kulwa, kita ada trainingnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau yang, aduh ini kan sekarang PSBB nih, gimana dong, nggak bisa kerja, nggak bisa ketemu orang. Justru Bapak Ibu harus bergabung di bisnis ini. Mumpung PSBB nggak bisa keluar, Bapak Ibu harus tetap kan mencari pekerjaan, mencari penghasilan kan. Jalanin ini dari rumah. Sambil jaga anak, sambil nonton TV sama anak, chatting-chatting temannya aja. Apa kabar? Ada info bagus nih, ikut Zoom yuk. Nah, seperti itu. Nanti kita yang bantu jelaskan di sini. Jadi Ya, sangat betul. gampang sekali. Pasti teman-teman sekarang yang kita mau masuk PSBB lagi nih, banyak yang pada menahan untuk belanja, itu udah pasti. Siapin uang untuk persiapan ya. Nah, ini dia nih. Persiapan yang disisihkan itu untuk jaga-jaga hanya dipindahkan sedikit di saving di sini. Ini jadi hasil lagi, betul ya, Bu Claudia ya. Luar biasa banget pokoknya. Di sini produknya itu dibutuhkan oleh semua manusia dari segala umur. Baru lahir, betul ya? Baru lahir sampai mau meninggal semua butuh ya, yang namanya uang, butuh yang namanya duit nih istilahnya ya. Jadi produk ini dibutuhkan oleh semua teman-teman kita. Nggak mungkin nggak ada yang butuh. Cuma mereka belum tahu aja bagaimana cara mengelolanya supaya bisa menghasilkan lagi. Cuma ada di 3i Network. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Bu Claudia untuk presentasi yang luar biasa malam ini. Terima kasih buat Bapak Ibu.